Ya, kita masuk ke materi penggalian kebutuhan pengguna. Materi ini merupakan materi pertama dalam topik desain UI UX ya, yang kita di pertemuan kemarin itu kita sudah membahas mengenai desain UI UX. Ada serangkaian proses-proses apa yang dilakukan oleh seorang UI designer ataupun oleh seorang UX designer. Nah, kalau terkait dengan UI ataupun UX designer, langkah yang pertama itu adalah mengetahui pengguna dan juga seputar permasalahan-permasalahan gitu ya yang ada di dalam pengguna. Eh, Tujuan pembelajaran dari mata pembahasan ini gitu kan ya, itu yang pertama, mahasiswa setelah pertemuan ini mampu menentukan pengguna yang tepat untuk aplikasi yang dirancang. Kemudian yang kedua, mampu menentukan kebutuhan pengguna untuk aplikasi yang diusulkan. Jadi eh, apa aplikasi yang diusulkan ini nanti merupakan eh, kaitan dengan tugas ataupun final project-nya gitu ya, final project-nya. Oke, ya. Yang pertama, kita masuk ke bagian memahami pengguna. Memahami pengguna ini hampir di seluruh gitu ya, seluruh proses desain perangkat lunak ataupun pengembangan perangkat lunak dan juga pengembangan solusi desain itu langkah ini merupakan langkah pertama kali yang dilakukan. Untuk memahami pengguna itu kita eh, memodelkan gitu ya, kita memodelkan apa yang ada di dalam pikiran pengguna. Bisa kita bayangkan kalau pengguna itu mungkin pengguna kalau misalkan mengerjakan suatu task gitu ya atau suatu rangkaian proses dalam suatu fitur misalkan kalau Anda sedang KRS-an itu kan ada langkah satu, langkah dua, langkah tiga sampai KRS selesai dilakukan. Nah ini bisa dibayangkan bagaimana caranya kita mengetahui alur apa sih ya yang harusnya itu atau yang harusnya ada gitu ya dalam software KRS tadi gitu ya yang bisa memudahkan pengguna. Itu kan hanya ada di pikirannya sih pengguna. Nah, bagaimana kita istilahnya mendapatkan gitu ya apa yang ada dalam pikiran itu yang kan kita pelajari gitu ya teknik-tekniknya di hari ini. Nah, sebelum kita membahas pembahasan utama, kita juga harus tahu dulu mengenai yang pertama jenis pengguna. Pengguna yang kita gambarkan atau yang kita libatkan gitu ya dalam riset itu apa pengguna yang bagaimana? Kenapa sih kok kita perlu mengetahui jenis eh, pengguna gitu kan ya? Karena pengguna itu bisa merepresentasikan berhasil atau tidaknya suatu desain atau suatu solusi desain. Keberhasilan solusi desain itu bisa jadi nanti bisa dianggap dia desainnya berhasil untuk pengguna spesifik yang mana dan tidak tepat atau tidak sesuai dengan jenis pengguna yang mana gitu ya. Nah, jadi dalam urgensi mengetahui jenis pengguna itu seperti itu. Kemudian ada juga masalah gitu ya dalam mendesain produk itu ya artinya apa tantangannya gitu ya dalam mendesain produk. Yang pertama tujuan yang ingin dicapai itu apa dan juga tipe target pengguna. Jadi dalam membuat aplikasi itu dua itu yang utama untuk ditemukan. Eh, Contoh salah satu saja pembagian jenis pengguna itu ada pengguna pemula dan juga pengguna ahli. Ada banyak sekali lagi nggak hanya satu ini saja ya jenisnya ya, tapi ada banyak sekali jenis pengguna dari berbagai macam aspek. Contoh dari aspek usia ataupun pendidikan itu ada pengguna apa anak-anak, ada pengguna remaja, ada pengguna usia remaja dewasa gitu ya, atau pengguna usia lanjut. Itu kalau dari usianya. Terus kalau misalkan ada dari sisi atau dari aspek hak aksesnya itu ada pengguna administrator misalkan dan ada pengguna secara umum pengguna aplikasi gitu ya. Nah, itu adalah kita tahu yang pertama jenis pengguna.
Terus kemudian terminologi yang selanjutnya ini ada model konsep. Model konsep ini sebenarnya yang tadi saya sebutkan di pembukaan tadi ya. Jadi bagaimana caranya kita memodelkan apa yang ada dalam pikiran em, si responden gitu ya. Jadi bagaimana cara dia bekerja atau bagaimana cara pikiran responden itu bekerja itu mau ataupun kita bertujuan untuk mencatatnya secara tertulis. Itu tantangannya gitu ya. Tantangannya adalah memodelkan konsep. Setiap individu itu memiliki model konseptual dan mental model yang berbeda gitu ya, model konseptual dan mental model yang berbeda. Bisa dibayangkan misalkan kalau Anda melakukan aktivitas yang sama, contoh Anda mau mungkin yang sering dilakukan itu ada ngirim gambar pakai aplikasi Messenger atau aplikasi chatting gitu kan ya. Anda kan caranya bisa yang pertama buka aplikasi perpesanannya, terus kemudian menuju siapa yang mau dikirimi, terus kemudian attach gambar, dan seterusnya. Atau cara yang kedua, Anda bisa masuk ke galeri, pilih gambar mana yang mau dikirim, terus kemudian dari situ kirim ke aplikasi apa, gitu kan ya, atau kirim via aplikasi apa. Setelah itu dilanjutkan di aplikasi. Nah itu adalah model konseptual dari secara singkat ya, bukan model konseptual itu, tapi salah satu saja model konseptual dari pengguna ya, yaitu setiap pengguna itu punya model konseptualnya berbeda-beda. Nah, bisa dibayangkan kalau misalkan kita mau meriset pengguna, tapi model orangnya itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, akhirnya mana permasalahannya ya? Mana yang mau kita ambil gitu kan ya? Nah, akhirnya itu menentukan responden yang benar-benar tepat, gitu ya, mewakili dari calon pengguna kita itu menjadi sangat sangat penting. Ya, sekali lagi menentukan siapa responden yang tepat untuk mewakili calon pengguna aplikasi kita itu menjadi sangat penting karena semua riset kita tentang model konsepnya pengguna itu ya dilakukan di responden tersebut, gitu kan ya. Jadi kalau ada salah tidak tepatannya ya kita nanti cost-nya akan sangat banyak. Oleh karena itu perlu menentukan pengguna yang benar-benar tepat untuk aplikasi yang kita usulkan. Oke, kemudian ya di sini contohnya seperti selain contoh yang tadi saya berikan gitu ya, satu satu aktivitas bisa banyak cara. Misalkan ada lagi cara pengguna dalam memecahkan kesalahan dari sistem gitu kan ya. Misalkan eh, kita mau belanja pakai aplikasi belanja, kita salah memasukkan barang yang semestinya kita tidak mau beli. Pengguna itu kan bisa memecahkan masalahnya, bisa yang pertama, barang yang tidak jadi kita beli itu bisa dihapus. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ya barang yang kita nggak sengaja beli itu nggak usah dicentang dan nggak usah dibayar. Yang kita bayar itu adalah yang kita mau beli saja. Itu adalah mental atau model konsep yang berbeda-beda tadi ya, yang masing-masing orang. Nah, tantangannya seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana sih kita menggambarkan mental model gitu ya dari seseorang. Kita akan pelajari teknik-tekniknya ya. Jadi bagaimana merumuskan model konsep. Ada beberapa persoalan gitu ya ketika kita meriset seseorang dan kita mau menemukan model konsep suatu aktivitas yang dilakukan gitu kan ya. eh, Artinya di sini tuh bukan berarti kita menanyakan ke orangnya gitu kan ya, apa yang dibuat oleh pengguna saat melakukan tugas, bukan tanya ke respondennya, bukan, tapi di sini merupakan poin-poin yang harus ada di benak peneliti. Apa sih yang saya perlu tahu gitu ya pada saat saya melakukan penelitian ini, gitu kan ya, pada saat saya menemukan atau melakukan riset ini gitu kan ya, riset model konsep. Yang pertama, eh,
yang perlu kita tahu ya, apa yang dibuat atau dilakukan oleh pengguna saat melakukan tugasnya atau saat kita melihat dia itu menyelesaikan suatu fitur gitu kan ya, yang dilakukan apa saja. Yang kedua, bagaimana sistem dapat mendukung tugas pengguna. Apa benar nggak sistem yang dibuat ini memang secara real, secara praktek itu pengguna bisa memanfaatkan fungsinya atau fiturnya dari awal sampai akhir, sampai fungsi yang dia harapkan gitu kan ya itu selesai gitu kan ya. Bener nggak bisa, bener bisa atau tidak gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, apakah jenis metaforanya itu sesuai? Kita ingat kemarin metafora itu contohnya kan ada kalau button ya bentuknya seperti button, kalau scroll bar ya bentuknya ya seperti slider pada apa real world gitu kan ya. Terus kemudian kalau misalkan ada switch ya seperti switch. Nah, untuk mengontrol suatu aplikasi itu kan eh, apa button-buttonnya atau kontrol-kontrolnya itu berupa metafor ya. Nah, benar nggak elemen UI yang kita desain itu sudah bisa memang dioperasikan oleh pengguna dengan baik, dipahami dan dioperasikan dengan pengguna dan oleh pengguna dengan baik, gitu ya. Ini juga terkait juga dengan bagaimana gaya interaksinya, gitu kan ya. Kalau kita membuat tombol itu bener nggak dia itu ditekan sama si pengguna. Kalau kita membuat slider, bener nggak pengguna itu tahu bahwa itu di drag and drop atau digeser, gitu kan ya. Itu gaya metafornya sudah sesuai atau belum, gaya interaksinya itu sudah sesuai atau belum. Empat ini diantara banyak sekali pertanyaan yang harus ada di benak peneliti ya, harus ada di benak peneliti, gitu. Oke, kemudian kita sekarang masuk ke teknik-tekniknya ya, teknik-tekniknya ataupun kategori model konsep. Bagaimana caranya kita menangkap model konsep dari seorang responden untuk kita tuliskan atau kita rumuskan, oh ternyata kesimpulannya model konsepnya si responden itu begini loh gitu kan ya. Itu caranya ada eh, dua di antaranya di antara banyak sekali cara gitu kan ya. Itu kategorinya adalah yang pertama model konsep berbasis kegiatan. Berbasis kegiatan ini dia memberi instruksi apa yang perlu dikerjakan oleh pengguna. eh, jadi si peneliti itu memberikan arahan atau instruksi ke pengguna gitu kan ya. Penggunanya itu eh, instruksinya itu cuma cuma cukup sekedarnya saja. Penggunanya itu dibebaskan gimana caranya mau menyelesaikan instruksi itu, gitu kan ya. Nanti kita akan lihat contohnya atau ilustrasinya. Ya, jadi yang pertama berbasis kegiatan. Jadi si penggunanya dikasih kegiatan, gitu kan ya, dikasih instruksi kegiatan. Kemudian yang kedua model konsep berbasis objek. Jadi merancang model konsep, tapi dia itu berbasis objek-objek tertentu. Ada metafora, ada apa reasoningnya pengguna, ada apa interaksinya sih pengguna. Nanti kita juga akan lihat contohnya, gitu kan ya. Nah, yang pertama kita masuk ke model konsep berbasis kegiatan, di mana poin ataupun pekerjaan utamanya di riset ini itu adalah kita beri atau kita kasih instruksi ke pengguna, pengguna dibebaskan gimana caranya menyelesaikan instruksi tersebut, gitu kan ya. Oke, kita akan lihat contohnya ya. Jadi di sini ada kontributor tes example. Saya akan cek dulu ya. Saya akan cek dulu untuk suaranya. Ini share screen saya terlihat? Aman, Pak. Terlihat ya. Iya, Pak. Nah, sekarang saya mau ngecek suaranya. Coba suaranya. Saya putarkan dulu. And my tasks asks me to. Nah, suaranya aman? Aman, Pak. Aman Aman, ya? Pak. Oke. Udah, Pak, terdengar, Pak, terdengar. Nah, oke. Di sini ini saya menunjukkan contoh, gitu ya. Contoh bagaimana sih caranya kita meriset model konsepnya pengguna. Mungkin saya jelaskan dulu. Jadi di sini ada dua aktor ya. Aktor pertama, orang yang bersuara tadi itu adalah orang yang
responden riset, gitu ya. Jadi malah dia yang di riset. Lalu orang yang meriset itu siapa? Orang yang meriset itu adalah orang yang melakukan setting ke aplikasi otomatis ini atau testing otomatis. Jadi di sini ini merupakan aplikasi testing otomatis. Kemungkinan namanya user flow tadi ya. Mungkin karena yang mengeluarkan user flow kemungkinan dia itu aplikasinya namanya user flow. Jadi si responden yang si peneliti yang melakukan penelitian itu dia memprogram softwarenya atau aplikasinya untuk ditanamkan ke browsernya si pelanggan. Terus kemudian dia memberikan instruksi-instruksi langkah 1 sampai langkah 8. Dan bisa dilihat langkahnya itu cuma sederhana gini gitu ya. Search for a recipe and add the recipe to your grocery list. Contoh instruksinya tambahkan atau carilah resep dan tambahkan resep tersebut ke grocery list. Di sini si orang yang riset itu coba menangkap model konsepnya si responden. Gimana sih kalau saya kasih begini, itu langkahnya realnya si responden itu bagaimana? Gitu ya. Kita akan simak dulu sampai akhir. My tasks asks me to add the recipe to my grocery list. So I'm looking for an add button. How would I add this? Okay, I don't see an add button, but this icon catches my attention. Okay, and it says to add to groceries. So I would complete that here. Okay, so this step is completed. How would I add ingredients to the grocery list? Okay, I'll begin this step. This appears to be the ingredients for the recipe. If I wanted to add those, it's clear to me that I would add the ingredients here. Although it looks like I can cross off some that I have and then add the rest to my grocery list. Okay, that actually was quite easy. So I'll move on to the next one. And step 8 asks, how easy was it to find a recipe and add ingredients to my list? Please explain your answer. I'd actually give that a 4 out of 5. Actually, adding ingredients to my shopping list was quite easy. It was a little more difficult to figure out how to add the recipe to the grocery list. I was looking for an add button of some sort, and it took me a little while to find the grocery cart icon. Ya, itu audionya tadi aman ya? Ya, saya kembali ke slide. Ini masih bisa dilihat ya slide-nya. Nah, itu tadi model konsep berbasis kegiatan. Nah, kita bisa lihat bahwa berbasis kegiatan itu apa? Si responden itu dikasih suatu instruksi untuk melakukan suatu kegiatan. Contoh tadi mencari grocery-nya apa, terus kemudian disuruh memasukkan ke shopping cart dan seterusnya. Gitu ya, itu yang berbasis kegiatan. Ada yang contoh kedua, bagaimana sih menemukan model konsep dari responden tapi berbasis objek. Objeknya ini bisa macam-macam, metafora antar muka, ada model konsep, ada attention atau perhatian pengguna, ada persepsi pengguna. Di sini nanti saya akan menunjukkan contoh dari yang pertama perhatian pengguna dan juga persepsi pengguna. Contoh pertama ini adalah dengan menggunakan teknologi namanya eye tracking. Jadi pengguna aplikasi itu bisa memanfaatkan teknologi eye tracking supaya tahu mana sih yang dilihat oleh si pengguna. Contohnya itu kita akan juga lihat ya. Di sini ada eye tracking. Kita akan lihat. Kita akan simak bentuknya. Eye tracking provides valuable data for exploring the user experience of websites, games, applications, software, and virtually any kind of user system. To improve web usability and increase conversion rates,
interaction designers, UX specialists, and market researchers apply eye tracking throughout the design and development process. By using this methodology during a usability test, you can see live what the user sees and immediately understand where usability problems occur and identify what features in your website capture most interest. With the powerful post-analysis and visualization tool, you can replay eye tracking videos and get an aggregated view of several participants on a heat map for both qualitative and quantitative analysis. You can test and see how the users view your website on different screens and devices. By using wearable eye tracking, researchers can also test in dynamic environments to measure how users interact with technology and information at home, in the office, and while they're on the go. Through observing users in a natural and real-world setting, researchers can get new perspectives by applying eye tracking in their research to identify opportunities for innovation. Knowing what people actually see helps companies optimize the design and placement of ads. Eye tracking reveals if your communications capture and hold attention. You can also see how the users interact in multiple screen environments and measure how they shift their attention between different marketing messages and content. Eye tracking helps you understand your consumers and create effective user interfaces and advertisements based on those insights. Ya, jadi itu adalah eye tracking ya. Jadi menggunakan objeknya apa? Perhatian pengguna atau berdasarkan perhatian pengguna. Jadi kita mencoba menangkap model konsep tapi dari perhatian pengguna. Tapi di sini ini model yang mungkin enggak terlalu atau tidak affordable gitu kan ya, tidak mudah juga untuk melakukannya dengan mudah. Tapi ya sebagai apa intermezzo saja atau informasi saja gitu ya bahwa ada teknologi eye tracking dan sudah sangat lazim digunakan ya. Sebenarnya ini teknologi yang lama ya, eye tracking. Mungkin kalau yang sekarang sudah malah masuk ke brain wave atau meneliti tentang gelombang otak gitu ya. Tentang keputusan-keputusan itu sudah pakai gelombang otak. Nah, kemudian objek selanjutnya gitu ya. Objek selanjutnya ini ada think aloud. Ada think aloud ya. Nah, think aloud itu kita akan lihat contohnya lagi. Ya. Jadi think aloud itu hampir seperti yang pertama tadi, tapi dia lebih berfokus ke pengguna itu diminta menceritakan, gitu ya, menceritakan apa yang dia rasakan ketika dia melihat suatu interface atau user interface. Kalau yang model pertama tadi pakai tools gitu kan ya, pakai tools tadi itu walaupun dia nggak cerita, itu tetap hasilnya akan bisa didapat gitu kan ya. Mana yang diklik setelah klik area mana terus dia klik yang mana, terus kemudian dia itu berhenti ataupun lama berhenti di langkah yang mana, itu kalau dari model yang pertama tadi bisa didapat. Nah, kalau yang model selanjutnya ini namanya think aloud. Think aloud itu pengguna atau responden diminta menceritakan apa pendapatnya dia terhadap suatu user interface. Tapi nggak hanya wawancara loh ya, tapi nanti kita akan lihat bentuknya itu bagaimana. Dia sambil menjalankan tasknya, dia sambil menceritakan apa yang dia persepsikan. Gitu kan ya, kita akan lihat bentuknya. Looking for ways to support a good cause. What I want to find out is what this organization does. The first thing that catches my eye is this section here. There's steps for something, but I'm not sure what it's for. So I'll go up here and take a look at the topics. These options don't really tell me much more about what this organization does. The need maybe has to do with regions that have needs. I'm just guessing, I'm not sure. So let's go to About Us. Maybe I'll find something in there. This image, maybe this organization is about feeding children. Let's read further. I like these two short paragraphs. Although this first paragraph really doesn't answer my question. Okay, it's not until the second paragraph that I find out what this organization does.
If you don't know how to make chords, this is it. Ya, itu adalah tentang think aloud, gitu ya, tentang think aloud. Dan dia itu mendapatkan gitu ya, mendapatkan model konsep dari pengguna berdasarkan apa? Berdasarkan persepsi pengguna. Pengguna disuruh bercerita persepsinya mereka terhadap suatu susunan aplikasi gitu kan ya, itu bagaimana gitu ya. Jadi berbagai macam ataupun beberapa teknik yang kita bahas ini itu tentu saja ya enggak bukan semuanya ya, pastinya masih banyak sekali teknik-teknik yang bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana model konsep seseorang gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tekniknya sudah selesai gitu ya, atau artinya sudah punya gambaran. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kebutuhan. Bagaimana sih sebenarnya eh, suatu perangkat lunak itu dikembangkan gitu ya, itu dari dasar yang bagaimana ya, ataupun dasarnya apa. Dasarnya itu yang pertama adalah kebutuhan dari customer ataupun kebutuhan dari si person yang Anda maksud tadi ya, person yang Anda tuju. Nah, kebutuhan itu sebenarnya ada ataupun deskripsi singkatnya ya. Jadi satu pernyataan tentang produk yang diusulkan dan apa yang harus dia bisa, produk tersebut bisa, dan apa fungsi-fungsinya apa saja gitu kan ya, itu kebutuhan. Oke. Jenis-jenis kebutuhan ini yang pertama ada kebutuhan fungsional terkait nanti fungsi-fungsinya bagaimana yang harusnya ada gitu kan ya. Dalam suatu aplikasi itu fungsi apa saja yang harus ada untuk memecahkan model konseptual yang ada tadi gitu kan ya, ataupun yang ditemukan di bagian sebelumnya. Kemudian ada kebutuhan data. Kebutuhan data ini format datanya, jenisnya apa, size-nya berapa, terus kemudian tipenya apa dan seterusnya. Kemudian ada juga kebutuhan lingkungan. Si pengguna itu menggunakan aplikasi dalam lingkungan yang mana, ya, lingkungan fisik yang mana, gitu kan ya. Selain lingkungan fisik juga dia di kantor atau dia di luar atau di mana gitu kan ya. Selain lingkungan fisik itu juga ada juga operating systemnya dia pakai apa. Mau pakai desktop, pakai mobile atau mau pakai apa gitu ya. Ini kebutuhan. Nah, bagaimana caranya mengumpulkan kebutuhan? Nah, Anda sebenarnya bisa pakai cara tradisional gitu ya. Cara tradisional yang semua dari Anda pasti sudah tahu, kuesioner, wawancara, dan seterusnya, ataupun lebih bagus lagi dengan mengkombinasikan dengan teknik-teknik yang memang sudah populer gitu ya dalam eh, riset UX, seperti teknik-teknik yang kita lihat tadi gitu ya sebelumnya. Jadi teknik yang sebelumnya tadi itu untuk mengetahui realnya user itu model konsepnya bagaimana. Terus kemudian teknik yang tradisional saya sebut ini sebagai suplemennya atau sebagai tambahannya, gitu kan ya. Eh, jadi bukan memilih antara yang ini atau yang tadi, bukan. Jadi bisa lebih banyak atau bisa dikombinasikan itu bisa lebih baik. Nah, teknik apa saja yang merupakan teknik tradisional yang bisa digunakan untuk menggali kebutuhan pengguna atau masalah-masalah pengguna. Itu teknik yang pertama ada kuesioner. Kita kan bahas satu persatu gitu ya. Kuesioner ini eh, ya eh, kita mewawancarai, terus kemudian pengguna disuruh mencatat jawabannya apa gitu kan ya. Jawabannya bisa ya, tidak, atau multiple choice ABC, atau skala Likert, atau skala diferensial semantik. Contohnya misalkan kalau yang skala Likert itu bentuknya ya dari range 1 sampai 5. 5 berarti sangat setuju, 4 berarti setuju, dan seterusnya. Kalau yang skala diferensial semantik itu ada dari range 0 sampai 8. 0 berarti tidak ramah, 8 itu berarti ramah. Nah, itu skala diferensial semantik. Gitu kan ya. Itu kuesioner. Jadi di dalam kuesioner ataupun dalam riset UI dan UX ini ada juga model-model yang digunakan untuk mengetahui persepsi ataupun pendapat pengguna. Contoh yang paling umum, paling sederhana untuk mengetahui usability dari suatu sistem itu namanya SUS, gitu kan ya, System Usability
atau sistem usability skill gitu kan ya. Poin-poinnya sudah ada di dalam SUS, tinggal kita pakai skalanya itu pakai skala yang mana gitu ya. Tapi bisa dibayangkan kalau kita jawabannya cuma ramah sejak apa namanya setuju atau tidak setuju begini kan kita nggak bisa tahu gitu ya. Kita nggak bisa tahu eh, realnya model konseptual pengguna itu bagaimana ya. Kalau bisa dibayangkan, oh ternyata yang sangat setuju, semua pengguna itu sangat setuju kecuali ada 3 orang yang dia itu setuju. Nah, kalau hasilnya sudah seperti itu kita tahu dari mana model konseptual dari si pengguna tanpa kita melakukan pengujian yang menggunakan teknik-teknik tadi sebelumnya tadi gitu kan ya. Jadi model-model yang tradisional ini sifatnya hanya sebagai suplemen atau sebagai pelengkap gitu ya. Oke, itu bentuk yang pertama, bentuk kuesioner. Eh, Kemudian bentuk yang kedua ini wawancara. Kalau wawancara ini ada bentuknya, ada wawancara terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur, gitu ya. Kalau yang terstruktur itu dari awal dari rumah sudah membawa pertanyaan, artinya pertanyaan itu ya semuanya harus ditanyakan. Kalau yang tidak terstruktur itu dari rumah hanya membawa konsep saja, ya konsep nanti kita mau bahas pertanyaan tentang apa. Satu pertanyaan ditanyakan, nanti jawabannya apa oleh si pengguna, si responden. Pertanyaan selanjutnya itu bisa jadi masih seputar apa yang dia jawab tadi atau seputar jawabannya tadi, gitu kan ya. Bisa dikulik, bisa ya mengarah ke seputar apa yang dia jawab tadi. Yaitu ada yang tidak terstruktur atau juga ada yang semi terstruktur, gitu kan ya. Ini untuk bentuk yang wawancara. Terus kemudian hubungannya apa Pak dengan UI sama UX ya? Poin-poin pertanyaannya ataupun apa yang dibahas di wawancara itu ya bisa menyangkut mengenai apa keresahan ataupun permasalahan yang ditemukan oleh si pengguna gitu ya dalam suatu aplikasi. Barangkali barangkali dalam apa model yang tadi pertama tadi kita apa pakai contoh yang apa user testing yang menggunakan software atau yang lain tadi kita pakai kok belum ketemu barangkali di wawancara ini ketemu atau di model tradisional yang lainnya gitu ya itu bisa membantu untuk menemukan. Kemudian ada FGD dan Lokakarya. FGD ini diskusi gitu ya, diskusi bareng-bareng bersama-sama membahas ini kira-kira masalahnya apa sih gitu kan ya, masalahnya apa dari masing-masing orang yang dia wawancarai. Maksudnya gini, misalkan ini ada sebanyak ini eh, orang yang nanti melakukan riset. Satu orang meriset satu orang, misalkan. Nah, setelah melakukan riset, setelah selesai, hasil dari masing-masing orang itu disampaikan di sini dan dirapatkan. Ya, disampaikan di forum ini dan juga dirapatkan. Kalau dari kamu gimana hasilnya? Nah, kalau dari kamu gimana? Itu dicatat. Secara simpelnya, misalkan ada semuanya, pada semua sejumlah peneliti ini, oh di seluruhnya itu dia ada masalah di bagian ini. Jadi si pengguna itu pasti ada masalah di bagian itu. Oh berarti itu sudah valid, berarti memang ada masalah di bagian situ, gitu kan ya. Kalau mungkin yang ada pengguna yang dia yang dia testing itu hanya ada satu yang salah, yang lain benar kok di bagian situ. Oh itu berarti hanya mungkin ya penggunanya yang miss atau penggunanya memang nggak tahu caranya. Jadi kemungkinan itu bukan masalah. Itu simpelnya seperti itu, gitu kan ya. Ada FGD, ada lokakarya. Kemudian ada juga pengamatan naturalistik. Kita melakukan observasi. Kita lihat saja, gitu kan ya. Kita lihat saja melakukan observasi dan apa namanya think aloud ya, tadi itu merupakan salah satu variasi ataupun pengembangan gitu ya dari observasi. Jadi kita nggak hanya melihat saja, tapi si penggunanya itu diminta untuk menceritakan apa yang dia rasakan, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada dokumen riset atau meneliti dokumen. Meneliti dokumen ini apa saya contohkan begini. Misalkan kita mau membuat sistem yang dia itu hanya melakukan otomatisasi dari suatu proses yang dijalankan masih masih analog gitu kan ya, masih konvensional. Contoh apa pelaporan em,
pelaporan pemasukan bulanan gitu kan ya. Nah, di toko tersebut, di suatu toko gitu, setiap harinya dicatat yang dibeli apa, dicatat pakai tangan gitu kan ya. Dibeli apa di buku gitu. Terus kemudian secara bulanannya caranya bagaimana? Oh, buku-bukunya itu ya di total gitu ya, buku di total. Dengan meneliti dokumen, ini Anda bisa mendapatkan model gitu ya, mendapatkan model bagaimana sih caranya suatu apa di organisasi tersebut penghitungan apa namanya pemasukannya dalam atau rekapitulasi pemasukan dalam satu bulan dari melihat dokumen tersebut itu jadi meneliti dokumen juga bisa dilakukan tapi teknik ini nggak bisa gitu ya atau tidak boleh dilakukan sendiri gitu ya. Ini bagian untuk pembahasan mengenai seputar pengguna dan juga menemukan permasalahan untuk nantinya apa diusulkan gitu ya solusi desainnya.